Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama datang dalam hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Bila Roh-Mu yang memenuhi setiap kami, jamahan-Mu Tuhan, menjamah dan melawat setiap kami. Kami membuka hati kami untuk Engkau Tuhan. Bila Roh-Mu yang kudus menjamah kami, mengurapi kami, memenuhi kami dengan damai-Mu Tuhan. Segala kepenuhan Allah yang hidup melimpah dan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Mari semua umat Tuhan bersama-sama kita katakan dengan iman, haleluya, amin. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ini kami, biar datang Roh-Mu atas kami Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kata datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Kau yang mengurapi kami Tuhan sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kata Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Mari bersama kata datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan, sekarang ini, saat ini, dengan api Roh-Mu. Haleluya. Kata datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi haleluya. Mari berseru, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan saat ini, sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari berseru Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari berseru Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali katakan Roh Kudus, Roh
Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi kami, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Musim berganti musim di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu itu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itu tidak pernah layu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Syaralapa, syaralapa ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Ini anamu ya namasi. Haleluya. Biarlah kami meninggikan Engkau Tuhan. Ini amu ya Menyembah Engkau Yesus. Syaralamu ya namu.
Kami percaya saat ini Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus Engkau hadir. Roh Kudus hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Haleluya. Ujariku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku. Ujariku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Ku rasakan jamahan-Mu. Biar kami tetap teguh berdiri Tuhan. Saat Roh-Mu mengurapi kami, yang memampukan setiap kami untuk tetap teguh berdiri dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan-Mu Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang.
kekuatan-Mu Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menentukan berdiri. Biarlah mengalir kekuatan-Mu atas setiap kami, atas setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Setiap kami yang sedang menghadapi badai, kami boleh tetap teguh berdiri, kami boleh tetap kuat Tuhan, karena ada Yesus, karena ada Yesus yang selalu menopang setiap kami. Mari berkata dengan iman, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biarlah mengalir kekuatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah mengalir kekuatan-Mu atas setiap umat-Mu. Biarlah mengalir saat ini kekuatan atas setiap kami, yang membuat kami tetap teguh berdiri, yang membuat kami tetap tegak dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sedetik pun tak pernah melepaskan setiap genggaman-Mu atas kami. Tetap meneguhkan kami, menguatkan kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Oh ya Jesus, haleluya. Oh, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa berkumpul melaksanakan ibadah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan bahwa kami bisa melaksanakan ibadah dengan sukacita. Pimpin kami, ajari setiap kami
untuk mendengarkan kebenaran firman, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya hari-hari ini saudara sedang menikmati kuasa mujizat Tuhan. Mungkin orang dunia sedang mengalami krisis. Mungkin orang dunia sedang mengalami resesi. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, mereka semua mengalami resepsi. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman. Menjadi orang Kristen yang berdampak. Inilah tema pada hari ini yang akan saya sampaikan. Saudara yang terkasih, mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Supaya setiap saudara bisa mengerti konteks dari kebenaran firman ini. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26, saudara jawab. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai 37, maka Tuhan Yesus sedang diuji oleh ahli Taurat. Bagaimana ahli Taurat itu ingin menjebak atas pengetahuan tentang keagamaan kepada Yesus. Maka Yesus membuat sebuah perbandingan, perumpamaan. Maka orang yang dikatakan ahli Taurat itu, dia tidak bisa mengelak apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau membaca
perumpamaan ini tentang orang Samaria. Saudara, terlebih dahulu kita belajar sebenarnya orang Samaria itu siapa sih? Ternyata orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara. Dan yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel utara. Saudara, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Sampai berlangsung pertentangan ini pada masa perjanjian baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan oleh alasan etnis. Yang mana orang Yahudi menganggap bahwa Samaria itu tidak berdarah asli Israel. Karena mereka merupakan hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan mereka menganggap bahwa mereka bukan asli orang Yahudi. Maka terjadilah sebuah gap. Dan di dalam hal keagamaan juga ada perbedaan, saudara. Antara kedua suku ini, yaitu orang Yahudi dan orang Samaria ini. Sehingga orang Yahudi menganggap ibadah orang Samaria itu tidak benar. Dan di sisi lain orang Samaria juga melihat bahwa orang Yahudi juga tidak benar. Bahkan mereka menganggap orang Yahudi itu negatif, saudara. Karena orang Samaria menganggap bahwa mereka sebagai bangsa Israel yang benar. Jadi orang Samaria mengatakan kita ini yang benar. Kalau yang Yahudi asli itu yang tidak benar. Karena apa? Mereka melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka orang Samaria mengatakan kita memisahkan diri dari kalangan orang Yahudi ini. Yang dicemari oleh Imam Eli pada zaman Samuel. Nah, saudara, inilah terjadi sebuah gap Samaria dengan atau orang Samaria dengan orang Yahudi. Maka sulit sekali antara orang Samaria dengan orang Yahudi itu bersatu. Tetapi di dalam Lukas pasal ke-10, walaupun mereka antara Yahudi dengan Samaria itu ada pertentangan, ada perbedaan, tetapi begitu orang Samaria itu melihat ada orang yang sakit, ada orang yang celaka, dia peduli, saudara. Nah, ini harus yang kita pelajari. Hari-hari ini kalau kita baca di dalam kitab Lukas ini, pada waktu mereka salah satu dari etnis itu mengalami malapetaka, mereka dirampok, mereka didera, mereka dianiaya, maka mereka yang lewat di dalam jalan seberang atau mereka melihat bahwa ada seseorang yang sedang dianiaya, yang lewat adalah seorang imam. Imam itu adalah orang yang rohani. Imam itu adalah orang yang menjadi teladan. Dia melihat ada seseorang yang sedang mengalami aniaya. Orang itu terluka, orang itu mengalami problem. Dia di seberang hanya lewat jalan itu tanpa peduli. Lantas tidak lama lagi ada seorang yang orang kumpulan Lewi atau salah seorang Lewi juga lewat di tempat yang sama. Dan dia lihat orang yang sedang mengalami kesakitan dan orang sedang mengalami aniaya. Dia lewati begitu saja, saudara. Tetapi ada seorang Samaria, orang yang selalu bertentangan dengan etnis Yahudi. Tetapi begitu dia melihat seorang yang sedang mengalami malapetaka, melihat seorang sedang dianiaya, dia punya kepedulian. Inilah yang Tuhan Yesus katakan sesama, saudara. Maka dari itu kita mau belajar lebih dalam tentang kisah, tentang kebenaran firman ini.
Mari saudara, perhatikan. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki hati yang siap menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan. Kalau saudara mengatakan aku percaya, aku orang Kristen, aku adalah orang percaya, akulah orang yang rohani, akulah orang yang mengenal kasih Yesus. Saudara wajib memiliki hati yang siap menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan. Saudara, walaupun keselamatan kita dapat secara gratis dan bukan melalui pekerjaan baik kita, namun keselamatan yang kita dapati mendorong kita untuk berbuat baik, saudara. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan sampai 10. Mari kita baca berganti-gantian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan atau diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8, maka di situ dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara dan saya bisa selamat itu semua karena kasih karunia. Saudara dan saya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh imanmu. Saudara dan saya diselamatkan karena kita punya iman percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usaha saudara. Saudara bukan hasil kebaikan saudara. Bukan hasilnya saudara berusaha. Tapi karena iman dan kasih karunia. Dan saudara diberi gratis. Saudara diberi oleh Allah. Dan bukan dari hasil pekerjaan saudara. Jangan antara saudara yang sombong, yang memegahkan diri. Karena keselamatan itu semua adalah pemberian dari Allah. Karena apa saudara? Karena saudara dan saya itu diciptakan oleh Kristus Tuhan. Untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Untuk melakukan kebaikan. Untuk peduli, untuk memperhatikan orang, untuk menolong orang yang sakit, untuk menolong orang yang lemah, untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Yang mana dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau supaya saudara melakukan terus menerus menjadi gaya hidup. Saudara, hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen yang sibuk dengan kepentingannya. Banyak orang Kristen yang sibuk selain dengan kepentingannya dan kesenangannya diri sendiri. Sehingga dia lupa untuk menolong orang lain. Saudara, kalau kita mau menjabarkan kesenangan diri itu, yaitu memiliki hobi yang berlebihan. Ada yang mempunyai kesenangan diri memperkaya diri. Ada yang mempunyai kesenangan diri untuk mempercantik diri. Ada yang mempunyai kesenangan diri yaitu pencitraan diri. Mencari popularitas supaya dia dipuji oleh orang lain. Ada yang mempunyai kesenangan diri untuk melakukan perselingkuhan. Dan diakhiri oleh perzinahan. Saudara, banyak orang yang tenggelam dari kesenangan diri sendiri. Saudara, ada lagi banyak yang rindu hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi tidak mau memberi. Bahkan mereka rajin beribadah ke gereja dan tujuannya hanya minta berkat untuk dirinya sendiri. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mempunyai salah arah. Saudara, banyak orang yang lupa dengan jalan menolong orang lemah
maka mereka akan tertolong. Dengan jalan bermurah hati, mereka akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Matius 5 pasal 7 katakan, berbahagialah, mengucapkan syukurlah orang yang murah hatinya, karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan kemurahan dari Allah. Dan dengan jalan memberi, mereka akan mendapatkan berbagai kasih karunia dan pemberian dari Allah secara ajaib. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, inilah konsep, inilah ada suatu hukum yang Tuhan katakan, beri maka kau akan diberi. Berilah, kamu akan diberi. Dan kalau saudara memberi satu takaran yang baik, maka pemberian saudara akan dilipat gandakan sampai tumpah ruah saudara. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus dengan jelas. Kitab Matius 25 ayat 40 sampai 45. Yaitu memberikan orang hina dan lemah sama dengan memberikan kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau perlu sampaikan bahwa dengan memberikan orang yang lemah, saudara sama dengan memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Itulah Allah yang kita sembah. Dia rindu saudara melakukan sesuatu yang dahsyat. Bagaimana saudara menjadi orang yang memberi kepada orang-orang yang lemah. Karena Tuhan mengajarkan setiap engkau memberikan orang yang lemah, setiap engkau memberikan orang yang hina itu, engkau sama memberikan sesuatu kepadaku yang berharga. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 40 sampai 45. Mari kita baca berganti-gantian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Atau haus? Atau sebagai orang asing? Atau telanjang? Atau sakit? Atau dalam penjara? Dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, kalau kita sudah membaca di kitab Matius 25 ini, maka saudara akan mengerti lebih jelas bahwa rancangan Tuhan untuk saudara dan saya untuk dijadikan berdampak. Saudara dan saya didesain oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berdampak di tengah-tengah komunitas. Dengan mengatakan kalau engkau tidak menolong orang yang hina,
tidak menolong orang yang lemah, engkau sama saja tidak menolong saya. Yaitu Tuhan. Saudara, ini pengajaran. Ini adalah suatu perintah yang harus saudara lakukan. Yang harus kita lakukan. Maka dari itu saudara, setiap saudara yang peduli dengan orang di sekitar saudara, Tuhan akan disenangkan oleh perilaku saudara. Saudara, perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini saudara, mengajar bahwa jika kita rindu menikmati kehidupan yang beriman dan kehidupan yang penuh dengan sukacita, berarti untuk dipenuhi dengan berkat-berkat Allah yang melimpah, kita harus belajar untuk memberi, saudara. Belajar untuk peduli, belajar untuk menolong orang yang lemah. Belajar untuk membagi-bagikan berkat yang kita terima dari Tuhan untuk orang lain. Saudara, belajar untuk menolong orang lain dalam kebutuhan mereka antara lain. Yang pertama saudara, setiap orang lain harus mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama itu adalah perintah Allah. Saudara, kalau saudara mengerti mengasihi sesama, saudara perlu garis bawah, itu adalah perintah Allah. Yang kedua saudara, Allah memerintahkan hal ini kepada Musa. Allah memerintahkan kalau kita menolong sesama itu kepada Musa. Coba kita baca. Imamat pasal 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus-menerus menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sejak di dalam perjanjian lama sampai di perjanjian baru, pengajaran untuk mengasihi sesama itu sudah dikumandangkan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka dari itu kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, kita menentang, kita melawan perintah Tuhan. Bahkan kita akan menjadi setrunya Allah. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar juga tentang mengasihi. Yang mana terdiri dari dua macam hukum. Antara lain, yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Ini adalah perintah agung, saudara. Perintah agung itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Inilah dasar keimanan kita sebagai orang percaya. Kalau saudara tidak ingin jatuh, kalau saudara tidak ingin imanmu roboh, kalau saudara tidak ingin terjerumus di dalam dosa, maka yang pertama saudara harus mengerti mengasihi Allah dengan segenap hati. Apa artinya segenap hati? Saudara, segenap hati itu bicara tentang all out. Segenap hati itu bicara tentang ketulusan. Segenap hati itu bicara tentang kesetiaan. Segenap hati itu bicara tentang kemurnian. Dan segenap jiwa, saudara. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa artinya pikiran kita mengasihi Allah. Perasaan kita mengasihi Allah. Perilaku kita atau kehendakan kita mengasihi Allah. Itulah segenap hati. Dan segenap akal budi, setiap pengetahuan saudara, ilmu saudara, semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sanggup melakukan hal ini, saudara.
Banyak orang Kristen sebagai orang yang mengasihi Allah tidak segenap hati. Banyak orang yang Kristen yang mengatakan dia Kristen sejak lahir, tetapi dia tidak mengasihi Allah dengan segenap jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendakannya, tidak mengasihi Allah dengan segenap hati atau dengan segenap jiwa. Demikian juga banyak orang Kristen mengasihi Allah tidak segenap akal budi, knowledge-nya, pikirannya, pengetahuannya tidak mempermuliakan untuk Allah, hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saudara, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ini yang diajarkan, saudara, kepada murid Yesus secara langsung. Mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri. Enggak ada orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Atau melindungi diri sendiri. Saya kasih contoh, enggak ada orang, ya sudah saya ada mata, enggak apa-apa. Mata saya gini-ginikan atau saya ucek-ucek gitu. Enggak ada, saudara. Dia harus lindungi. Kalau ada orang yang mau mengganggu, dia harus lindungi matanya. Karena dia mengasihi dirinya sendiri. Maka dari itu sama, saudara, ajaran yang Tuhan ajarkan. Cintai orang sekitarmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. All out. Maka dari itu dalam kitab Matius 22 ayat 36. Ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Saya bacakan kepada saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37 saudara baca, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, awalnya saudara, ahli hukum Taurat ini ingin menjebak Yesus. Karena dia merasa dia sudah menguasai seluruh hukum Taurat. Karena dia merasa dia paling hebat. Tetapi dia tidak mengerti bahwa dia berhadapan dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa kasih Allahmu dengan segenap hati. Dia tidak sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang dia pikirkan supaya untuk menjatuhkan Kristus Yesus, itu tidak bisa terjadi, saudara. Karena Yesus mengajar sesuatu yang paling tinggi, yaitu mengasihi Tuhan. Saudara boleh melakukan apa saja, tapi setiap saudara mau melakukan, dasarnya adalah mengasihi Tuhan. Maka hidup saudara akan aman. Itulah kunci. Itulah kunci keberhasilan orang Kristen yang memiliki pemahaman tentang untuk memiliki iman yang sejati. Iman yang berdampak, menjadi Kristen yang berdampak untuk meraih berkat mujizat yang melimpah. Kita seringkali melihat banyak orang Kristen yang kurang peduli terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang miskin, terhadap orang yang hina. Padahal itu sangat kontradiksi dengan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, saudara. Sering kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang agama atau sesuatu yang menurut ajaran, tetapi kita sering melupakan untuk mengasihi sesama kita. Sering kita merasa kita sudah melakukan ibadah, sering kita sudah berdoa, sering kita mengatakan aku sudah rohani, aku sudah berpuasa, tetapi apa gunanya kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama saudara.
terutama orang yang lemah, terutama orang yang miskin, terutama orang yang hina dina. Saudara, para rasul menganjurkan, saya akan ambil satu contoh nanti. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita wajib mengasihi sesama. Salah satu saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Para rasul pun menganjurkan. Dan dia katakan seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini. Yaitu kasihi sesama saudara. Yang kedua saudara. Mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita adalah anak Allah. Saudara, orang yang mengasihi sesama adalah orang yang telah berjalan dalam terangnya Allah. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dikatakan, barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kalau saudara mengasihi sesama saudara, saudara berada di terang yang ajaib. Saudara di dalam terangnya Allah. Dan saudara tidak akan tersesat. Orang yang mengasihi sesama adalah orang yang telah mengalami kasih karunia. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Saudara, itu sudah diperintahkan oleh Tuhan. Maka dari itu jangan pernah saudara tidak peduli dengan sesama saudara. Tidak mengasihi sesama saudara. Yang ketiga saudara, mengasihi sesama adalah sebuah kesaksian bagi dunia. Kita semua diwajibkan menjadi saksi Tuhan. Mari kita simak di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diwajibkan menjadi saksi saudara. Sejak kita menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya, maka saudara dan saya menjadi saksi. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, saya akan memberikan sebuah rangkuman tentang gereja yang sedang mengalami, atau contoh gereja yang tertular oleh sindrom Laodikia. Apa itu sindrom Laodikia? Yaitu gereja yang tidak menjadi dampak. Gereja yang mengalami sebuah teguran yang keras dari Tuhan. Gereja yang suam-suam kuku. Gereja yang adalah gereja ungkapan yang digunakan oleh Yesus untuk melukiskan penyakit yang sedang menular di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah jemaat di Laodikia. Saudara, saya mau menjelaskan, ini adalah satu perumpamaan, satu gambaran tentang Laodikia. Laodikia adalah sebuah kota yang terletak di lembah Likes. Dan pada abad pertama terdapat 3 kota di lembah itu yang terletak tak terlalu jauh satu sama lain. Kota yang pertama yaitu kota yang dinamakan Hierapolis. Hierapolis terkenal karena memiliki sumber air panas yang berkhasiat obat. Artinya sumber air panas ini mempunyai khasiat. Orang yang sakit mandi di tempat itu sembuh. Orang sakit kulit sembuh. Sakit apa saja bisa sembuh. Yang kedua adalah kota Kolose.
Kolose adalah kota yang terkenal memiliki sumber air dingin yang murni dan menyegarkan. Kalau orang datang ke Kolose, orang yang sedang mengalami stres, dia pergi ke Kolose. Kalau dia mengalami stres, lantas dia mandi di Kolose, di sumber mata air Kolose, dia menjadi fresh. Kalau orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan, dia mandi di Kolose, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang ketiga adalah Laodikia, saudara. Laodikia adalah kota yang tidak memiliki sumber air sendiri. Air yang ada di sana diperoleh dengan mengalir air sumber-sumber air yang berada di luar kota. Dan biasanya dia dialiri dari Hierapolis. Karena letaknya Hierapolis lebih tinggi dari Laodikia. Maka Hierapolis mengalirkan air panas yang berkhasiat obat itu. Dan di sana mengalir turun ke bawah ke arah kota Laodikia. Maka membentuk semacam air terjun yang tingginya 300 kaki. Saudara, namun air yang ditemukan di sana menjadi suam-suam kuku. Dan dibuktikan ternyata tidak punya khasiat apa-apa. Mengapa saudara? Mengapa kalau di Hierapolis punya khasiat mengobati? Tapi justru di Laodikia dia tidak punya khasiat sama sekali. Air yang sama, yang turun hanya beda. Yang satu panas di Hierapolis, yang satu suam-suam kuku. Saudara, perjalanan dari Hierapolis ke Laodikia jaraknya 6 mil. Air dari Hierapolis itu bukan saja kehilangan derajat panasnya, melainkan kehilangan khasiat obatnya karena mineral-mineralnya tertinggal dalam batu yang dilewatinya. Jadi saudara, suam-suam kuku sebenarnya berkaitan dengan penurunan nilai guna air. Air yang suam-suam di kota Laodikia kurang bernilai guna. Mutunya rendah saudara. Bila dibandingkan air panas di Hierapolis yang mengandung khasiat obat. Dan juga air yang dingin, yang di Kolose yang murni dan menyegarkan. Orang yang sedang mengalami sindrom Laodikia, mengalami kegagalan untuk menjadi berkat. Ketika keluarga dan teman atau masyarakat tidak lagi merasa kehilangan ketika kita tidak ada di tengah-tengah mereka. Ketidakhadiran kita malah menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Tragis. Orang yang semacam ini adalah orang yang mengalami sindrom Laodikia. Tidak punya khasiat. Tidak punya nilai. Ada kemerosotan, penurunan kualitas. Tidak menjadi dampak saudara. Maka dari kekristenan tidak bisa suam-suam kuku. Kekristenan tidak bisa tidak melakukan kebenaran untuk peduli pada orang sekitar saudara. Saudara yang terkasih, penyebab sindrom Laodikia dari Wahyu pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu melarat dan engkau itu malang, engkau itu miskin, buta dan telanjang. Saudara, ini adalah teguran karena saudara, sindrom Laodikia ini mempunyai kesombongan. Saudara, penyebabnya sindrom Laodikia adalah kelebihan yang mereka miliki. Mereka merasa aku adalah jemaat yang sukses dari kacamata manusia, tapi bukan Tuhan. Tuhan marah. Tuhan mengatakan kamu buta, kamu telanjang, kamu miskin. Walaupun Laodikia merasa aku kaya. Mereka sukses, mereka merasa hebat karena Laodikia salah satu pusat perbankan dan keuangan di abad yang pertama. Cicero adalah orator ulung pada abad yang pertama. Tak segan-segan mendepositokan
kekayaan di Laodikia. Yang kedua, Laodikia itu bisa memproduksi satu kain wool yang paling bermutu pada abad itu. Yang ketiga, salah satu pusat sekolah kedokteran yang terkemuka dan sekaligus produsen salep mata yang terkemuka di abad pertama. Mereka pun tidak dikejar-kejar. Mereka tidak pernah jadi jemaat yang dianiaya seperti rekan-rekannya di Smyrna, di Philadelphia. Dan tidak pernah mengalami masalah dengan ajaran sesat seperti rekan-rekannya di Efesus, di Pergamus. Ironisnya justru keadaan kelimpahan semacam ini, kelimpahan yang dialami oleh Laodikia, inilah yang menjadi sumber masalah mereka. Betapa seringnya orang percaya mengalami sindrom Laodikia karena kelebihan yang mereka miliki. Melimpah berkat membuat mereka lupa akan Tuhan. Melimpahnya berkat membuat mereka lupa Tuhan dan kehilangan kewaspadaan rohani. Saudara, bukan halnya yang tidak mungkin kita menderita tentang sindrom Laodikia. Ketika kita terlena karena keberhasilan kita, ketika kita berpuas diri, ketika kita merasa cukup, ketika kita tidak waspada lagi di tengah-tengah suasana yang bebas dan krisis ini, hingga kehidupan rohani kita dengan mudah dijatuhkan. Saudara, banyak gereja akhir zaman ini tidak sadar bahwa mereka sedang terjerat oleh sindrom Laodikia yang tujuan hidup mereka hanya memperkaya diri dan tanpa memiliki kepedulian kepada sesama. Berapa banyak gereja akhir zaman ini tidak sadar bahwa mereka sedang terjerat oleh sindrom Laodikia. Dan tujuan mereka hanya memperkaya diri tanpa memiliki kepedulian kepada sesamanya. Mereka hidup di dunia terjerat oleh egoisme. Dan mereka mabuk dengan materi. Mereka mabuk dengan keduniawian yang menjadi musuhnya Allah. Saudara, saya perlu sampaikan kepada saudara, sindrom Laodikia sudah masuk ke gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Dan juga sudah masuk ke gereja di Indonesia. Tanpa kecuali gereja besar, gereja kecil, semuanya sedang mengalami serangan dari sindrom Laodikia ini, saudara. Sindrom ini yaitu penurunan nilai guna di tengah-tengah komunitas. Karena kita suam-suam kuku. Karena kita pelin-pelan. Tidak konsisten. Tidak panas, tidak dingin. Kelompok orang ini adalah kehidupan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuan kebanyakan salah arah. Yaitu hanya yang dituju hanya materi. Mereka hanya egois. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka lebih duniawi dari orang dunia. Yang bertolak belakang dengan rancangan Allah. Dan mereka menjadi setrunya Allah. Saudara yang terkasih, ada pesan dari Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya Tuhan sudah melihat jemaat Laodikia yang menjijikkan. Tuhan katakan, aku nek melihat tingkah laku orang Laodikia. Saudara, biasanya orang muntah itu adalah akibat dari masuknya ke mulut adalah bakteri yang menimbulkan penyakit. Saudara, sindrom Laodikia ini adalah sebuah bakteri yang menjijikkan di mata Tuhan. Dan kelompok ini jika beribadah selalu asal-asalan. Mereka kalau ibadah, mereka lebih mementingkan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka mendengarkan khotbah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan marah.
Dan kelompok ini adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh keadaan, oleh materi, oleh keduniawian. Yang kedua, jemaat Laodikia adalah jemaat yang memperkaya diri. Hari ini berapa banyak orang Kristen hanya mikirkan dirinya sendiri untuk supaya menjadi kaya tanpa peduli dengan orang di sekitarnya. Demikian juga jemaat Laodikia, dia sombong karena dia memiliki kekayaan. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan, tetapi dia lupa bahwa semua kekayaan yang dia miliki semuanya dari Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan peringatan. Yang pertama, saudara. Peringatan yang pertama, menerima nasihat dan merenung dan introspeksi dan bertobat dari kesombongan. Ada peringatan dari Tuhan untuk menerima nasihat dan supaya merenungkan nasihat itu. Supaya mereka semua jemaat Laodikia introspeksi dan ambil langkah untuk bertobat dari kesombongan. Bertobat dari merasa hidup yang paling hebat dan merasa paling kaya. Dan bertobat merasa tidak memerlukan Tuhan. Bertobat karena hanya berfokus pada dirinya sendiri, yaitu egois. Mereka harus bertobat karena mereka merasa bahwa mereka sudah nyaman. Peringatan yang terakhir, saudara. Tuhan ngomong demikian. Membeli daripada Tuhan. Membeli dari Tuhan. Yaitu emas yang murni. Artinya setiap saudara yang sudah terjebak oleh sindrom atau sudah terkontaminasi oleh sindrom Laodikia ini. Yang pertama, harus bayar harga melalui proses pemurnian. Saudara harus mengalami suatu pertobatan. Saudara harus mengaku semua perbuatan dan mengakui perbuatan itu dan mengambil keputusan untuk berubah, bertobat, insaf, meninggalkan dosa, mengakui dosa, meninggalkan dosa itu, saudara. Dan saudara siap diuji melalui api. Supaya apa? Supaya saudara bertahan mendapatkan kemurnian seperti emas. Saudara, kalau orang yang ingin mendapatkan emas yang murni, dia ambil bongkahan itu, lantas bongkahan itu dipecah, dibakar supaya terpisah-pisah. Ada yang dari perak itu terpisah, ada bongkahan sebagian dari besi, sebagian dari tembaga, dan sebagian dari emas. Mereka mengumpul diri sendiri, saudara. Emas mengumpul dengan emas, perak mengumpulkan dengan perak, dan mereka bongkahan itu harus mengalami proses pembakaran untuk dimurnikan sampai menjadi emas yang murni. Saudara, tidak lepas kekristenan itu diuji dengan ketaatannya. Ketaatan saudara diuji bagaimana kita mendengarkan firman apa kita taat. Kalau kita sedang mengalami krisis, apa tetap setia. Saudara akan diuji ketulusan saudara, kejujuran saudara. Iman saudara di saat saudara menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi tantangan. Itulah sebuah proses pemurnian yang sedang berjalan. Apakah kita tetap taat kepada firman Tuhan? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Waktu kita menghadapi masalah. Waktu kita menghadapi tekanan. Waktu kita menghadapi intimidasi. Waktu kita menghadapi kesukaran. Saudara dan saya akan diuji. Saudara dan saya akan dimurnikan. Seperti emas dibakar. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Apakah kita tetap beribadah? Apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap memuji Tuhan di saat kita mengalami kehilangan? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan pada waktu kita kehilangan aset, kesehatan, orang yang kita cintai?
Itulah ujian saudara. Itulah ketulusan. Itulah kemurnian yang harus kita lewati. Yang harus kita hadapi. Harus kita lakukan. Apakah kita tulus melayani di saat kita mendapatkan pencobaan? Saudara yang terkasih. Saya percaya ujian itu sedang berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita tetap jujur? Apakah kita tetap setia dan memiliki iman yang kokoh di saat kita ada kesempatan untuk mengambil milik orang lain? Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan di saat kamu mengalami sakit penyakit yang kronis? Apakah kita tetap memiliki iman yang teguh di saat-saat saudara mengalami kehilangan orang yang saudara cintai? Saudara, yang terakhir saudara, buka hati saudara. Tuhan akan mengetok hati saudara dan saya. Tuhan akan mengetok melalui firman. Tuhan akan mengetok hati saudara melalui firman. Tuhan akan mengetok melalui masalah. Tuhan akan mengetok hati saudara melalui teguran. Buka hati saudara. Agar Tuhan masuk dalam pintu hatimu. Agar firman itu membersihkan supaya engkau berbuah banyak. Dan mendapatkan pengajaran agar engkau kaya. Dan selain kaya, kerohanianmu. Engkau tidak melarat lagi. Engkau akan berpakaian pakaian putih. Engkau akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan engkau tidak telanjang lagi yang memalukan karena engkau mengalami proses pemurnian itu. Dan engkau bersedia dimurnikan. Buka hatimu, buka mata rohanimu melalui firman, melalui doa agar kita bisa membedakan terang dan gelap. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena firman sudah disampaikan, kami percaya di saat kami menyampaikan firman. Kami percaya firman itu tidak akan sia-sia. Bagi setiap saudara yang mendengarkan firman, baik yang ada di rumah-rumah, hati saudara tersentuh oleh firman itu tandanya Tuhan bicara dalam hidupmu. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Setiap saudara yang mengangkat, saudara boleh mengaku secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku tidak sadar bahwa aku adalah orang yang hanya mengasihi diriku sendiri. Aku kurang peduli dengan orang lain. Aku hanya mengasihi keluargaku diri sendiri. Aku hanya mengasihi diri dan keluargaku saja Tuhan. Aku mau bertobat. Aku mulai hari ini aku mau peduli dengan orang di sekitarnya. Aku mau peduli dengan orang yang lemah. Aku memang mau peduli dengan orang yang sakit. Aku mau peduli dengan orang-orang yang sedang tertekan. Aku mau peduli dengan orang yang miskin. Aku mau berbagi. Aku mau bertobat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka semua mengaku setiap kesalahan yang mereka perbuat dan sejak detik ini mereka disucikan, diampuni dosanya. Mulai hari ini engkau buka tingkap-tingkap langit. Berkati kesehatannya. Berkatilah setiap aspek hidupnya. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan. Apa yang kau kerjakan Tuhan akan bikin engkau berhasil dan beruntung. Bagi saudara yang sakit, pegang tempatnya yang saudara sakit. Saudara katakan dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Bagi saudara yang mengalami krisis ekonomi, katakan aku percaya masa depanku cerah.
Aku percaya Tuhan akan memegang tangan kananku. Aku percaya apa yang aku kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sucikan kami hamba-hambamu untuk melayani perjamuan suci. Jadikan kami hamba yang mempunyai integritas di hadapanmu. Mempunyai hati sebagai seorang hamba. Dan memiliki kerendahan hati melayani Engkau. Sucikan kami. Jika ada dosa, kuduskan kami, ampuni segala dosa kami. Supaya kami menjadi hamba-Mu yang melayani Engkau. Benar di hadapan-Mu. Dikuduskan, disucikan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecah roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk kami. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan di atas kayu salib. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setelah ini kami menjadi orang yang berkemenangan. Kami akan naik tidak turun. Apa yang kami kerjakan Tuhan bikin berhasil. Roh kemiskinan sudah dipatahkan. Roh sakit penyakit sudah dipatahkan. Apa yang kami kerjakan Tuhan bikin berhasil. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Gereja kita, Gereja HOG Sidoarjo mengadakan proyek Tresno Sesami, di mana kita bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang tidak mampu, dengan cara kita menjual makanan atau nasi murah. Dampaknya sangat luar biasa. Kasih itu adalah tindakan yang nyata. Kita memberikan kasih kepada saudara-saudara kita. Mungkin mereka bisa mengalami kelaparan, kurang makan. Tetapi melalui gereja ini kita menjual nasi murah yang hanya Rp1.000 per bungkus itu sudah lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada ikan. Dan kemudian kita berbagi kepada setiap mereka. Bersyukur dan pekerjaan ini dilakukan oleh FA-FA, mereka dikelola, mereka mewujudkan satu kasih tindakan nyata, memberikan berkat kepada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Dan dampak dari ini kami setiap hari Kamis menjual 400 nasi bungkus. Dan dari hasil ini bersyukur ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka pernah mengatakan begini, kami tidak pernah makan ikan atau kami tidak pernah mendapatkan makanan yang enak seperti ini hanya dengan uang Rp1.000. Jadi kami bisa antri di tempat ini dan melalui proyek ini ada 6 jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih itu perlu tindakan nyata, tidak hanya berkata tetapi kita bisa berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu.
Saat ini kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah setiap taburan kami Tuhan Yesus sungguh menjadi taburan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami persembahkan karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital dengan aplikasi dan langkah-langkah berikut ini. Untuk QR Code Bank Niaga, Anda dapat menggunakan aplikasi GoPay dan OVO. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, kemudian scan QR barcode dan masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Lalu tekan Confirm dan tekan Confirm and Pay. Dan yang terakhir, masukkan PIN GoPay Anda. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, kemudian pilih Scan, lalu scan QR barcode. Masukkan nominal persembahan yang akan Anda berikan. Kemudian tekan Bayar. Dan tunggulah hingga transaksi berhasil. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk transfer persembahan melalui QR Code Bank BCA. Buka aplikasi mobile banking, kemudian pilih QR, lalu scan QR barcode dengan nama Willy Joseph Chandra. Kemudian masukkan jumlah nominal persembahan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, masukkan berita persembahan. Setelah itu, tekan OK. Dan yang terakhir, masukkan PIN mobile banking Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan cara sebagai berikut. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, lalu pilih M-Transfer, kemudian masukkan nomor rekening yang akan dituju. Lalu masukkan nominal uang persembahan yang akan diberikan. Setelah itu, masukkan PIN M-Banking Anda. Nah, bagi Anda yang mau transfer menggunakan mata uang asing, Anda dapat transfer ke PT Bank OCBC NISP Tbk, cabang Jalan Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55-181-000-2115 dengan nama account Willy Joseph Chandra. Setelah itu, Anda dapat memasukkan Swift Code NISPDJA. Dan yang terakhir, Anda dapat memasukkan nominal. Demikianlah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Jangan lupa ya untuk screenshot bukti transfer dan menginfokan kepada pihak gereja bahwa Anda telah memberikan persembahan kepada gereja. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama memuji Tuhan Allah kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Raja yang mulia. Haleluya. Mari bersama katakan, Raja mulia, Allah bebenah, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, ke segala
surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, biarlah sorak-sorai kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari berseru, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, ya. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.